orang bilang itu dukun atau sebagai orang bilang orang pintar itu, dia itu termasuk orang kafir atau gimana Ustaz? Ya, baik. Jadi di antara bab masalah kesyirikan itu yaitu mendatangi perdukunan dan membenarkan perdukunan, mendatangi dan membenarkan perdukunan. Nah, apakah berbeda antara mendatangi dan itu membenarkan? Ya, karena ada perbedaan dalam dua hadis, redaksi dua hadis yang berbeda. Jadi kalau redaksi hadis yang mengatakan bahwa hadis riwayat Imam Abu Dawud itu Rasulullah sabda bahwa man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi perdukunan ya atau peramal ya, dia bertanya sesuatu, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam ya. 40 hari. Dalam hadis bahkan hanya sekedar mendatangi saja. Yang mendatangi peramal itu, mendatangi peramal dan atau dukun ya, ingin bertanya sesuatu, maka kita nggak diterima selama 40 hari 40 malam. Nah, dengan apa kita sholat? Sholat aja nggak diterima oleh Allah. Nah, dalam hadis yang lain, ini yang jatuhnya kepada kesyirikan itu, yaitu ketika seseorang mendatangi perdukunan ya, dalam hadis yang lain, man atakainan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, maka sungguh dia telah, barang siapa yang mendatangi perdukunan atau peramal lalu dia bertanya sesuatu kepada dukun atau peramal itu, dukun atau peramal itu, lalu dia membenarkan jawaban dukun dan peramal itu ya, mempercayainya, maka dia telah mengingkari syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Sama dengan dia mengingkari puasa, sholat, haji, dihukumi seperti itu. Padahal dia tidak mengingkari, dia mengerjakan semuanya itu. Alangkah meruginya seseorang ketika tidak lagi berpegang teguh pada tauhid, tidak mengerti tidak tahu tentang bahaya syirik. Ini akibatnya, sehingga menyepelekan sesuatu padahal itu dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk syirik besar. Iya, syirik besar ketika kita mendatangi perdukunan dan percaya kepada mereka. Kenapa kita tidak boleh mendatangi perdukunan? Ya. Pertama, karena seseorang itu terikat, setiap orang itu terikat dia dengan Allah, Sang Penciptanya. Makanya Allah menciptakan akal kita agar kita bisa berpikir bagaimana memahami syariat Islam ini agar kita bergantung hanya kepada Allah. Maka Allah berfirman, fa'alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah jika kalian adalah orang beriman. Maka orang beriman wajib bertawakal pada Allah dalam segala urusannya. Nggak boleh sakit dikit langsung datang ke dukun. Ya, itu terjatuh kesyirikan. Dan pening kepala datang ke dukun, demam dikit datang ke dukun. Masya Allah, ini tidak lagi, di mana tawakalnya pada Allah. Nah, boleh kita itu ikhtiar, tapi dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, yaitu dengan mendatangi dokter, mendatangi herbalis, berobat dengan pengobatan yang diridhai oleh Allah. Tidak ada kesyirikan itu, baru boleh dikatakan ikhtiar yang syar'i, dan itu adalah bentuk tawakal seseorang kepada Allah. Nah, kemudian mengenai status dukun ini, apakah dia kafir atau tidak, kita melihat dari surah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Alimul Ghaibi fala yud'iru ala ghaibi ahada, itu itu surah Al-Jin ayat 26 sampai 27. Ya. Allah lah yang mengetahui hal gaib. Maka Allah tidak menampakkannya kepada siapapun. Illa man irtada mir rasul, kecuali orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Fa inna islaku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat tentang gaib kecuali kepada rasul dan ridhonya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi Allah memberikan malaikat yang di belakang dan di sampingnya ya, untuk menjaga para rasul ini. Diberikan hal gaib itu kepada para nabi, ditampakkan ya pada hal-hal yang khusus ya. Nah, itu enggak semuanya. Ya, enggak semuanya hal gaib itu ditampakkan pada Rasul. Buktinya apa? Rasulullah SAW kena panah, ketika perang Uhud berdarah kan? Nah, ketika Rasulullah seandainya tahu, tentu Rasulullah enggak akan kena besi itu gitu kan, gitu loh, enggak kena panah gitu. Nah, ini. Baik, kemudian berdasarkan ayat ini Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini maka dukun itu adalah kafir. Ya, maka dukun itu adalah kafir berdasarkan ayat ini. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya,
Kenapa? Karena mereka itulah yang telah bersekutu dengan jin. Maka tanda-tanda dukun itu yang paling yang dasarnya mereka itu yang paling jelas mereka itu pertama adalah mereka mengetahui hal gaib. Nah, mereka selalu menjadi orang-orang yang mengetahui hal gaib. Makanya menandingi Allah, alimul gaib. Allah yang mengetahui hal gaib. Tadi kita udah jelaskan kan tentang makna kesyirikan itu. Itu ketika seseorang menjadikan tandingan selain Allah terhadap perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Nah, dukun juga mengaku hal gaib. Ditanya sama orang, "Pak, jodoh saya siapa ya? Pak, masa depan saya seperti apa ya? Pak, nasib saya seperti apa ya?" Nah, hal gaib ditanya semua kepada dukun. Ya. Nah, habis itu tanya kepada dukun tentang sakitnya siapa yang nyihir saya ini. Ya, itu semua ya perbuatan syirik ya. Nah, ini tanda yang ciri khasnya dukun. Kedua, yaitu ciri khasnya dukun itu dia senantiasa bersekutu dengan jin. Nah, bersekutu dengan jin ciri khas. Ya, kalau ada dukun sakti jangan kaget. Itu berarti dia bersekutu dengan jin. Minta bantu kepada jin. Dan ini adalah perbuatan syirik besar. Maka Imam Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang hadis barang saya mendatangi perdukunan atau peramal lalu dia bertanya sesuatu, dia membenarkan jawaban dukun, maka dia telah mengingkari atau kafir kepada syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka berdasarkan hadis ini riwayat Abu Dawud bahwa dukun itu adalah kafir. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man tatayyara aw tutira takahana aw tukuhina tasahara aw tusukhira. Jadi bukan golongan kami orang yang mengadu nasib dengan burung. Ya, burung itu diterbangin, nanti terbangnya kalau ke kanan berarti baik nasib saya kalau saya berangkat ke Batam. Tapi kalau ke kiri berarti buruk nasib saya. Kalau orang jahiliyah dulu itu dihentaknya dengan burung taruh di depan, dipukulnya ya dengan telapak tangan, kedua telapak tangan, lalu kalau seandainya pergi ke kanan berarti baik. Nasib saya baik kalau saya pergi ke sana. Tapi kalau pergi ke kiri, terbang ke kiri berarti nasib saya buruk kalau saya pergi. Nah, ketika itu mereka membatalkan perjalanannya dengan cara seperti itu. Tatayyara atau tutira, dia meminta ditatoyurkan, minta diramal, atau dia yang meramal sendiri dengan burung itu, maka sama-sama bukan golongan kami kata Rasulullah. Autotuya autakahana autokuhina, dia mendukun jadi dukun atau yang mendukun gitu. Rasulullah mengatakan seperti itu, bukan golongan kami itu. Atau yang berbuat sihir, menyihir, dan yang minta disihir. Ya contohnya orang yang minta disihir itu pasang susu, nah, atau buat pelaris, kan gitu. Nah itu termasuk bukan golongan Nabi, bukan golongan umat Nabi Muhammad SAW. Maka alangkah bahayanya ya perbuatan syirik ini, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan syirik ini yang sangat besar ya.